Enak ya jadi dia. Hidupnya mudah, lancar, nggak banyak kesulitan, dan kelihatannya bahagia terus deh. Apalagi apa yang aku inginkan, kelihatannya malah dia yang sudah punya semua. Padahal hidupnya itu nggak lebih bersih dari aku, dan dia juga bukan orang yang taat sama Tuhan. Saudara sering bergumul dengan perasaan seperti ini. Inilah yang namanya iri hati. Tapi kabar baiknya, Amsal sudah punya vaksinnya untuk kita. Amsal 27, Amsal 23, 17, dan 18 berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Iri hati. Kenapa perasaan seperti ini bisa muncul? Iri hati itu sering muncul ketika kita hanya asik berfokus kepada dua hal. Yang pertama, kalau kita terus memikirkan tentang apa yang layak, apa yang seharusnya aku terima. Nah, pikiran tentang aku mestinya dapat apa, merasakan apa, ini akan menutup hati kita untuk mengingat tentang anugerah Tuhan yang melampaui apa yang seharusnya kita terima. Dan kita malah akan cenderung memikirkan tentang perjuangan kita, kesusahan kita, jerih payah kita, sehingga kita akan terus menuntut, aku harus menikmati hasil sepadan dengan apa yang sudah aku perjuangkan. Kalau kita nggak dapat, nah mulailah hati kita akan iri kepada orang lain. Nah, iri hati yang kedua itu juga sering muncul ketika kita hanya berfokus kepada situasi masa kini. Kenapa kok aku susah sekarang? Kenapa sekarang aku belum mendapatkan hasil dari jerih payahku? Sehingga fokus kita itu melulu hanya kepada hal yang pragmatis. Semua yang sifatnya jangka pendek. Kita maunya cepat, kita maunya sekarang, dan sekarang. Padahal saudara ingat bahwa hal-hal terbaik dari Tuhan itu jarang sekali terjadi dalam waktu yang singkat atau lewat proses yang mudah, apalagi santai. Hal-hal terbaik dari Tuhan itu melampaui apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan untuk hari ini. Saudara, karena itu vaksinnya apa? Solusinya apa? Vaksinnya begini, Amsal tadi berkata, maka ubah hatimu daripada melihat orang-orang lain, orang-orang berdosa apalagi, dan termasuk dirimu sendiri, arahkan pandanganmu dari mereka berubah menjadi kepada Tuhan. Dan kamu akan melihat masa depan, harapanmu itu ada. Nah, kita perlu sadar ya, bahwa upah kita yang sejati itu berdasarkan kepada anugerah Tuhan. Di dunia yang sudah berdosa ini, orang-orang berkarya terbaik belum tentu mendapatkan yang terbaik. Orang-orang jahat yang seharusnya mendapat hukuman, mungkin tidak mendapat hukumannya pada masa kini. Tapi kita percaya bahwa orang-orang percaya itu punya harapan, dia tidak akan pernah berkekurangan di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perhatikan juga bahwa Amsal itu secara konsisten ngajarin bahwa permulaan hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Bukan berfokus kepada diri sendiri atau situasi masa kini. Makanya kalau saudara juga mengikuti serial ini, saudara juga akan selalu di akhir dari renungan ini diajak untuk melihat kepada Yesus. Nah, mari kita lihat. Saudara, Yesus itu nggak pernah mengeluh mengenai pengalaman kematian yang ia jalani ketika ia seharusnya pantas menikmati segala kemuliaan. Yesus juga melakukan ini semua agar kita mendapatkan hidup justru ketika kita seharusnya mengalami kematian. Yesus adalah manusia yang paling tidak pernah iri hati, yang pernah hidup. Sehingga kalau kita menyadari ya, apa yang sudah Yesus lakukan buat kita, yang ia hadapi demi kita, ini seharusnya juga mengikis perasaan iri kita. Jika ia saja tidak pernah mengeluh mengenai hidup dengan kondisi yang jauh lebih buruk daripada apa yang pantas ia dapatkan, mengapa kita mengeluh ketika kita sebenarnya sudah mendapatkan hidup jauh lebih baik daripada apa yang pantas kita terima? Saudara, kita seringkali semakin sulit untuk bersyukur dan menikmati hidup karena kita terus memikirkan apa yang seharusnya aku dapatkan, apa yang pantas aku terima. Bersyukur jarang, selalu merasa kurang. Saudara, vaksinnya cuma satu. Gunakanlah kacamata Injil, yaitu apa yang Yesus lakukan, teladan Yesus bagi kita. Inilah vaksin iri hati. Apakah saudara bergumul dengan perasaan iri hati? Jangan lupa, kacamata Injil, kenakanlah itu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak pantas untuk mengalami jalan kematian yang Engkau sudah terima. Namun Engkau tidak iri, dan kami sendiri juga tidak pantas untuk menerima kehidupan keselamatan yang diperoleh lewat penderitaan-Mu. Namun Tuhan, Engkau sekali lagi tidak iri. Karena itu kami memuji kemurahan-Mu, dan pada saat yang sama kami memohon roh kemurahan ini juga Tuhan tumbuhkan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.